Sahabat Verbum Domini yang terkasih, salam jumpa kembali dengan saya Frater Arman dalam edisi Verbum Domini pada hari ini. Namun sebelum kita masuk pada permenungan kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari Verbum Domini yang terkasih, Injil hari ini sungguh menarik, di mana menggambarkan inisiatif Yesus Kristus untuk menolong orang buta yang di pinggir jalan. Orang buta itu dapat melihat karena imannya yang kuat. Hal itu ditunjukkan dengan keteguhannya mendekati Yesus, walaupun dihalang-halangi orang banyak. Yang menarik adalah setelah melihat, ia mengikuti dan memuliakan Allah. Hal ini sangat penting karena mengandung pesan kepada pembacanya atau bagi kita orang-orang Kristiani. Orang buta itu mengajari kita agar tidak bosan-bosan berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu, hendaknya dalam seluruh perjalanan hidup ini, kita harus sering menyeru nama Tuhan dalam doa. Orang buta itu juga memberi harapan bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Ketika dikabulkan, jangan lupa untuk bersyukur, berjalan mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Sebab seringkali bila doa sudah dikabulkan, kita lupa berterima kasih dan bersyukur kepadanya, bahkan pergi meninggalkan Tuhan. Dan kadang dalam kenyataan hidup ini, kita tidak buta secara fisik, tetapi kita bisa buta secara rohani. Sebab kita membiarkan kesulitan hidup mengeraskan hati kita. Sekali lagi, hendaknya dalam menghadapi penderitaan, tanggapan kita adalah doa dan seruan seperti si buta itu, yakni, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku percaya padamu." Saudara-saudari Verbum Domini yang terkasih, dalam masa sekarang ini, di mana kita akan memasuki masa Advent atau masa penantian, marilah kita membuka mata hati agar keteladanan orang buta yang disembuhkan Yesus menjadi inspirasi dalam hidup kita. Tuhan harus selalu menjadi pelita hidup ini, agar kita tidak jatuh ke dalam belenggu-belenggu dosa dan hal-hal yang tidak kita inginkan dalam perjalanan hidup ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.